Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita juga akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Yuk mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 66 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Jemaat dikasih Tuhan, sungguh Tuhan itu mendengar setiap doa kita. Bahkan firman Tuhan nyatakan dengan jelas, Ia memperhatikan doa yang kita ucapkan. Karena itu jangan jemu-jemu, selalulah berdoa kepada Tuhan. Jadi berdoa bukan sekedar ritual, bukan sekedar hafalan. Ya, di waktu-waktu yang lalu saya kadang didatangi orang, Pak Pendeta, tolong tuliskan doa yang manjur buat saya. Saya jadi bingung doa yang manjur seperti apa. Doa bukan seperti mantra. Doa bukan rapal-rapal gitu yang dihafal-hafalin. Bukan. Doa lebih lagi adalah bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi dengan Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hatimu. Nyatakan apa yang menjadi pergumulanmu. Jadi bukan dengan kita menghafalkan bahkan minta orang lain tuliskan doa yang bagus. Doa bukan puisi. Jadi kadang-kadang kita sering ya mendengar orang berkomentar, wah doanya luar biasa. Kenapa? Indah sekali. Cuma dikasih Tuhan. Doa itu bukan rangkaian kata yang indah, yang ngurus seperti orang bikin puisi atau bikin lagu. Bukan. Doa itu lebih kepada bagaimana sesungguhnya isi hati kita yang tulus kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan. Nah, kalau kita berdoa dengan jujur mengungkapkan isi hati kita, termasuk kerinduan kita, termasuk pujian kita, termasuk iman percaya kita kepadanya, maka Tuhan mendengar, bahkan memperhatikan setiap kata dari doa yang kita ucapkan. Nah, jadi kalau Tuhan sampai memperhatikan itu, jadi bukan berarti terus, oh Tuhan pasti memperhatikannya doa yang bagus, yang indah kata-katanya. Bukan. Tuhan tidak melihat dari sekedar indahnya rangkaian kata. Tapi kalau itu nggak dari hati, justru Tuhan tidak mau peduli. Tuhan tidak memperhatikannya. Yang diperhatikan doa orang yang sungguh-sungguh mengucapkannya dari hati. Ya, hendaklah kita selalu menyatakan itu dengan tulus. Tuhan tidak menolak doa kita, tapi Tuhan mendengar, bahkan memperhatikannya. Mari jemaat dikasih Tuhan, berulang-ulang Alkitab menuliskan, tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Berdoalah
mengucap syukurlah, ungkapkan isi hati. Itu poin penting yang harus kita sadari ya dalam setiap doa kita. Ya, jadi tidak harus ikut-ikutan. Oh, si A itu doanya bagus, tak ikutin saja. Enggak harus gitu. Saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan ingin interaksi hubungan pribadi kita dengan Dia. Nah, dengan kita selalu mengungkapkan isi hati kita dengan tulus di hadapannya. Tuhan senang dengan orang-orang yang jujur seperti itu. Ya, sehingga doanya diperhatikan. Bahkan dikatakan Tuhan tidak menjauhkan kasih setianya daripada kita. Jadi ada kasih setia Tuhan yang akan senantiasa ada dalam hidup kita. Ada perhatian Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Bahkan sebetulnya bukan, kalau kita baca ini bukan hanya Tuhan mendengar, bukan hanya memperhatikan, bukan hanya tidak menolak, tetapi Tuhan menjawab doa kita. Tuhan memberikan jawaban. Nah, ini seringkali yang kita nggak ngerti. Ya, jawabannya selalu inginnya ya seperti yang kita mau. Tetapi kita mesti menyadari bahwa setiap doa yang kita ucapkan, Tuhan perhatikan, Tuhan dengar, dan Tuhan tidak menolaknya. Berarti apa yang kita ucapkan sampai kepada Tuhan. Nah, jawabannya adalah biarlah sesuai dengan kehendaknya. Ya, berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita punya keinginan apa nggak boleh kita minta supaya dijawab Tuhan? Boleh. Tapi sekali lagi, Tuhan selalu menjawab yang terbaik bagi kita. Karena itu, dalam berdoa engkau harus yakin. Berapa waktu yang lalu kita sempat singgung. Berdoalah dengan yakin bahwa engkau telah menerimanya. Maka semuanya akan diberikan kepadamu. Nah, jadi doa itu harus dengan iman. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mendengar, menjawab, dan memberikan apa yang kita doakan. Nah, tapi yang gak kalah penting untuk kita perhatikan. Dalam berdoa, jujurlah. Ungkapkan dari isi hatimu. Ya, jangan jiplak doa orang lain. Nggak usah ikut-ikutan orang lain yang lebih bagus mungkin kata-katanya. Tuhan melihat ketulusan hati. Lebih dari sekedar bahasa yang cantik, bahasa yang indah. Tetapi kejujuran hati kita, ketulusan kita, dan iman kita. Ya, permintaannya dinaikkan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan percaya. Itu didengar Tuhan. Bahkan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Ayo, setialah terus berdoa kepada Tuhan. Supaya engkau diteguhkan dan dikuatkan juga iman dan percaya kita kepadanya. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar kembali tentang berdoa bahwa Engkau Tuhan mendengarkan. Engkau Tuhan memperhatikan. Engkau Tuhan tidak pernah menolak doa kami. Bahkan doa orang-orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. Kami mempercaya Tuhan. Engkau Tuhan melimpahkan kasih setiamu atas hidup kami. Sehingga apa yang kami doakan boleh terjadi dalam hidup kami. Dan semua kembali bagi hormat kemuliaan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk setia terus berdoa. Karena doa bukan hanya sekedar kata-kata. Tapi doa adalah bukti kami bergantung kepadamu. Hubungan pribadi dan interaksi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, siap-siap ibadah ya. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.